Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Najla Salsabila NIM 1814 Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah pasar modal syariah. Soal yang pertama, jelaskan definisi pasar modal syariah dan ceritakan tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan wadah bertemunya pembeli dan penjual terhadap berbagai efek atau surat berharga yang bersifat jangka panjang. Efek yang dijual belikan yaitu saham syariah, obligasi syariah atau suku dan reksadana syariah. Adapun definisi pasar modal syariah adalah pasar modal yang merupakan prinsip-prinsip syariah. Larangan setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Tonggak sejarah pasar modal syariah Indonesia diawali dengan penerbitan reksadana syariah pertama di Indonesia oleh Dana Reksa Investment Management atau DIM pada tahun 1997. Setelah itu, DIM bekerja sama dengan Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Islamic Index tahun 2000. DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Pada tanggal 8 Maret 2008, DSN MUI menerbitkan Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan antara akad musyarakah dan akad mudharabah pasar modal syariah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana para pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha. Dalam akad syirkah, apabila usaha yang dikelola mengalami kerugian, maka nisbah kerugian yang ditanggung para pihak harus sesuai dengan komposisi modal yang disetorkan atau hanya menggunakan nisbah proporsional. Sedangkan akad mudharabah adalah akad kerjasama untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal usaha dengan pihak pengelola usaha. Para pihak harus menyepakati bersama besaran persentase nisbah yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan dituangkan dalam akad. Nisbah yang ditanggung para pihak mencakup persentase keuntungan usaha saja, sedangkan kerugian usaha menjadi tanggung jawab pemilik modal. Soal nomor 3, jelaskan beberapa kaidah fikih muamalah yang sering digunakan pasar modal syariah. Yang pertama, sebagian kegiatan yang menjalankan hubungan manusia dengan manusia, maka kaidah utama fikih muamalah adalah al-aslu fi al-muamalah al-ibadah malam yadulla dalilun ala tohrimiha, yang artinya pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang kedua, al-qoraj bi al-daman, yang artinya apabila kita melakukan kegiatan usaha atau investasi harus siap menanggung rugi, dan al-ghumnu
bi al-ghurmi, yang diartikan bahwa tidak ada keuntungan yang tidak mengandung resiko atau rugi. Yang terakhir, segala mudarat, bahaya, kerugian harus sedapat mungkin dihindarkan atau dihilangkan. Al-dararu yudfa'u bi qadri al-imkani atau al-dararu yuzalu. Mencegah kerusakan atau mafsadah harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Darul mafasidi aula min zalbi al-masolihi. Kaidah ini menekankan bahwa setiap inovasi produk pasar modal syariah harus mengutamakan untuk mencegah kerusakan daripada melihat kemanfaatannya. Efek syariah yang diciptakan ataupun proses transaksi efek syariah di pasar modal jangan sampai memberikan dampak negatif yang merusakkan tatanan perekonomian masyarakat. Soal nomor 4, jelaskan definisi dari fatwa dan jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal syariah. Fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. DSN MUI merupakan lembaga yang mempunyai peranan sangat penting dalam perkembangan industri keuangan Islam, khususnya pasar modal Islam di Indonesia. DSM MUI bukan hanya bertugas mengeluarkan fatwa, tetapi terlibat aktif dalam mengembangkan pasar modal Islam, termasuk penyusunan regulasi maupun kegiatan edukasi ke masyarakat. Tugas utama DSN MUI adalah memberikan arahan kepada semua pihak termasuk pemerintah dalam menjalankan sistem ekonomi Islam di Indonesia, baik itu dalam bentuk fatwa, surat edaran, sertifikasi, kegiatan edukasi dan literasi maupun bentuk lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.